Baik, ayolah ikhwah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Famarhaban bikum ayyuhal ikhwah. Marhaban bika ya Ustadz Ahmad Mukhlisin. Wa marhaban bika ya Ustadz Etan. Wa marhaban bika ya Ustadz Triyadi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung ya, melalui Zoom di pertemuan yang insya Allah penuh dengan kebaikan ini, karena ini merupakan pembelajaran bahasa Arab yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan belajarlah bahasa Arab karena ia bagian dari agama. Tentunya ini sebuah kebaikan yang patut untuk kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, ahlul bait, kepada para sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya, dan berjalan di atas ajaran beliau tersebut hingga akhir kiamat nanti. Baik, ayyuhal ikhwah, untuk malam ini kita melanjutkan materi dari pekan kemarin. Ya, pekan kemarin itu terakhir kita sudah memasuki judul as-salatu dan kita sudah ambil dialog yang pertama. Nah, insya Allah Taala di pekan ini kita melanjutkan materi as-salatu dan akan memasuki dialog yang kedua. Ini yang akan kita bahas di malam ini, insya Allah Taala. Nah, baik. Sebelum memulai, seperti biasa, ana uridu an as'alakum. Ana sa'abda minka ya Ustaz Ahmad Mukhlisin, kaifa haluka anta? Khair, alhamdulillah Ustaz. Wa kaifa haluk? Wa ana alhamdulillahi bi khairin. Aina asdiqauka? Halo Ustaz Ahmad Mukhlisin, aina asdiqauka? Ha? Fi ma'at. Fil ma'had wa anta al'an? Naam. Sama masih di pondok. Biasanya biasanya lumayan nyaring suara sekitar, kok sekarang sepi? Oh iya, masih pada kegiatan di masjid. Oh, masih kegiatan. Ada ini enggak? Ada enggak muhadarah usbu'iyah? Muhadarahnya ada enggak? Ada, Ada ya? ada. Oh, nah, jamil. Baik, barakallahu fiik Ustaz Ahmad Muflisin. Wa Ustaz Aitan, kaifa haluk? الحمد لله بخير الأستاذ. Naam. كيف حالك يا أستاذ؟ Alhamdulillah bi khair. Antum sehat ya? الحمد لله Nah, sehat. alhamdulillah. Ada Suaranya sering baik ya hujan ya? Ustaz. Nah, baik, barakallahu fiik ya Ustaz Aitan. Wa Ustaz Triyadi, kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair. Wa anta Ustaz, Wa ana bikhair. alhamdulillahi bi khair. Antum seperti biasa fi ghurfatin naum? Naam, naam Ustaz. Nah, Ya, persiapan ya. untuk tidur langsung ya. Nah, baik, barakallahu fiik Ustaz Triyadi. Baik, ayyuhal ikhwah, adapun yang akan kita pelajari pada malam ini sebagaimana sudah Anda sampaikan tadi ya, kita akan membahas dialog yang kedua dari materi as-salatu. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi al-hiwaru as-sani. Unzur wastami wa'id. Ini ada percakapan antara Isam dengan Saleh. Ana sa'aqra lakum, ana akan bacakan. Istami'u jayyidan. Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah.
Limadza anta musafirun ila Makkah lis salati. Sebentar. Ini perlu untuk digarisbawahi karena banyak yang bacanya as-salati langsung. Padahal di sini ada huruf lam. Ya, nah garis. Lis salati fil masjidil haram. Walimadza anta musafirun ilal Madinah? Nah, ini jawabannya sama. Lis salati. Kita garis bawahi, kita kasih harokat. Lis salati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'irata. Arkabut ta'irata. Baik. Ukarrir, anak ulangi ikhwah. Istami'u jayidan ya, agak cepat temponya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil masjidil haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'irata. Arkabut ta'irata. Baik, ayuhal ikhwah. Al-an na'ti ila asy-syarhi wal bayan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, agar nanti ketika membacanya lebih ngeresep ya. Nah, baik. Sekali lagi di sini kita ada Isam, di sini kita ada Saleh. Nah, Isam memulai percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Saleh. Kemudian Isam di sini menginformasikan sesuatu kepada Saleh. Apa kata Isam? Ana musafirun ila Makkah. Nah, saya bersafar ke Mekah. Ini kemungkinan kayaknya musafir di sini artinya akan, ya, akan bersafar ke Mekah. Ana musafirun ila Makkah. Saya akan bersafar ke Mekah. Ila aina anta musafir? Kemana kamu akan bersafar? Maka kata Saleh, ana musafirun ilal Madinah. Saya bersafar ilal Madinah, ke Madinah. Limadza anta musafirun ila Makkah? Tanya Saleh kepada Isam. Limadza? Kenapa? Insya Allah tahu ya ini ya. Limadza? Kenapa? Anta musafirun, engkau bersafar ila Makkah, ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Kata Saleh ya. Kenapa bersafar ke Mekah? Maka kata Isam, lis salati fil masjidil haram. Lis salati artinya untuk sholat. Fil masjidil haram, di masjid al-haram. Ya, di masjidil haram, di Mekah ikhwah. Kemudian Isam nanya balik ke Saleh. Apa kata Isam? Walimada anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa? Limada anta, engkau, musafirun, bersafar, ilal Madinah, ke Madinah. Nah, kalau engkau ngapain safar ke Madinah? Maka kata Saleh, lis salati fil masjidin nabawi. Nah, lis salati, cara bacanya lis salati, untuk salat, fil masjidin nabawi, di masjid Nabawi. Jadi masing-masing dari Isam dan Saleh ini punya tujuan masing-masing kenapa mereka ke Mekah dan kenapa mereka ke Madinah.
Kemudian Saleh bertanya kepada Isam, Aina sa tusallil jumu'ah. Ingat kalau ada sa masuk ke fi'il mudhari itu bermakna akan. Aina di mana satusolli engkau akan salat al-jumu'ah Jumat, maka Isam pasti dengan lantang dia akan menjawab fil masjidil haram, ya, di masjid al haram, jelas karena dia tujuannya ke Mekah, kan tidak mungkin sudah sampai Mekah kemudian sholat Jumatnya tiba-tiba di Madinah, kecuali kalau memang ada uzur. Nah, fil masjidil haram kata Isam, ya, insya Allah. Nah, pengucapan insya Allah ini ikhwah, ini untuk faedah ya, untuk faedah saja. Ucapkan selalu insya Allah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Dan ini sering jadi kesalahpahaman. Orang bilang mengucapkan insya Allah itu kalau masih 50-50 kata dia. Masih 50-50 jadi atau enggak. Padahal ucapan insya Allah itu kita benar-benar sudah bertekad. Ibaratnya seperti ini. Ana besok, misalnya Ana diundang oleh teman Ana menghadiri acara pernikahan. Ya. Ana bilang, Ana ragu-ragu mau hadir atau enggak. Tapi Ana bilang insya Allah. Ini salah penempatan. Mengapa? Kita ucapkan insya Allah itu ketika kita sudah benar-benar yakin akan pergi. Ya. Misalnya Ana yakin akan pergi, tidak ada halangan. Ana akan pergi, ya. Ana pasti datang insya Allah. Mengapa dikata ucapkan insya Allah? Karena kita tidak tahu. Walaupun kita sudah bertekad, siapa tahu nanti ada-ada saja yang menghalangi untuk pergi ke sana. Nah, seperti itu ikhwan ya. Fil Masjidil Haram insya Allah kata Isam. Kemudian Isam nanya balik kepada Saleh, wa aina satusolli al-jumu'ah, dan di mana kamu akan salat Jumat? Maka kata Saleh, pasti jelas jawabannya. Fil Masjidi An-Nabawi. Di Masjid Nabawi, insya Allah. Nah, baik. Di sini Isom nanya lagi ke Saleh. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa, bagaimana? Satusafiru, engkau akan pergi atau engkau akan bersafar ilal Madinah, ke Madinah. Bagaimana engkau akan bersafar ke Madinah? Maksudnya di sini pakai apa gitu transportasinya? Pergi bersafar ke Madinah. Maka kata Saleh, arkabu at-ta'irata. Arkabu di sini artinya ikhwan, itu bisa berarti saya menumpang, saya mengendarai, bisa ya, tergantung kendaraannya. Kan tidak mungkin kita bilang saya mengendarai pesawat. Jarang orang pakai seperti itu ya. Saya mengendarai pesawat. Itu jarang pemakaiannya. Maka kita artikan karena at-ta'irah ini pesawat, maka kita bilang arkabu itu saya menaiki atau saya menumpangi. At-ta'irah pesawat. Ya, saya menaiki atau menumpangi pesawat kata Saleh. Nampaknya Saleh ini kaya ini. Ke Madinah naik pesawat. Nah, baik, ikhwan, itu dialog antara Isam dengan Saleh. Nah, sebelum kita masuk ke Al-Qiraah untuk bacaan, silakan Al-Ustaz Ahmad Mukhlisin ataupun Al-Ustaz Priyadi. Nampaknya Ustaz Etan bermasalah di sinyal ini. Nah, silakan kalau di antara antuma ada yang mau bertanya, tafadhol bis soal. Silakan. Silakan bertanya Ustaz Muhammad Mukhlisin dan Ustaz Priyadi. Maafi, maafi. Mafi, Ustaz Priyadi kaifa? Mujud? Masya Allah, Ustaz Riyadi juga tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. As-sukutu yadullu alal faham. Ya, diam menunjukkan pemahaman, insya Allah. Kalau sudah Nah, Allah. diam. Allah. Nah, itu kaidah itu ikhwah. Kalau diam berarti paham. Nah, khair insya Allah. Nah, sudah paham ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi membaca. Nah, karena cuma dua orang ini, yang penyelesaian belum bisa masuk lagi, maka kita langsung mulai saja. Silakan Al-Ustaz Ahmad Mukhlisin, anta Isam, sebagai Isam. Priyadi, Apa sih? anta Saleh. Kenapa?
Nah, silahkan. Al-Ustaz Ahmad Muhlisin dan Al-Ustaz Triyadi Ibda'a. Nah, dimulai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila Madinah. Limaza anta musafirun ila Mekah? Lissalati fil Masjidil Haram. Walimada anta musafirun ila Madinah? Iskolati fil Masjidil Nabawi. Aina tusolli Jumu'ah? Aina sa, ada sa-nya di sini. Aina 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 satu soli Jumu'ah? Mm-mm. Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina tusalli al-Jum'ah? Fil masjid fil fi fil Masjidil Nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Arkabu Ta'irah. Baik, sekarang silahkan gantian. Tafadhal. Al-Ustaz Triyadi mulai sebagai nisab. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafiru ila Makkah. I- Ila ain ila aina ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limada anta musafirun ila Makkah? Lisolati fi Masjidil Haram. Limaza anta musafir ila Madinah? Lissalati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al-Jum'ah? Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina satu soli Jum'ah? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Kaifa tuso kaifa satu safiru ila Madinah? Arkabu at-ta'irah. Jamil. Nah, barakallahu fikuma. Ustaz Etan sudah gabung? Ustaz Etan? Baik, Ya sebelum. Ustaz, Nah, sinyal sinyal ya. udah Nah, 4 kali baik. keluar masuk Ustaz. Nah, la ba'sa. Baik, sambil menunggu Ustaz Etan untuk pulih dari sinyalnya ya. Di sini ikhwan, antum harus perhatikan ya, perbedaan antara Makkah dengan Madinah. Antum kalau Naam, naam. perhatikan Makkah itu tidak ada alif Barusan lam tanyakan itu. ya, tidak ada alif lam. Jadi tidak boleh kita bilang ilal Makkah, ya, tidak ada alif lam. Adapun Al-Madinah itu ada alif lam. Ya, ini harus dibedakan cara membacanya. Ya, ada beberapa tempat yang tidak bisa kita baca dengan alif lam ya. Seperti misalnya Jawa, Jawa ikhwan. Antum kalau bilang ana usafiru ila Jawa, tidak mungkin antum bilang ana usafiru ilal Jawa. Ada khata ya. Kita harus menempatkan dia sebagaimana orang-orang atau penduduk lokal memanggil namanya. Nah, seperti itu. Gimana Ustaz? Karena Makkah di sini itu termasuk isim alam. Sama juga Al-Madinah isim alam juga. Cuman Makkah di sini memang dia sudah seperti itu ketentuannya. Dalam artian ada beberapa tempat ya bukan hanya Makkah saja yang dia memang tidak ada alif lam depannya. Ya, tidak ada alif lam di depannya. Seperti contoh Jawa, Kalimantan. Tidak mungkin kita bilang ilal Kalimantan. Nah, biasanya nama-nama yang tidak ada alif lam ini biasanya tidak bisa kita pukul rata. Itu biasanya bukan berasal dari Arab namanya. Ya, nama tempatnya bukan berasal dari Arab. Tapi itu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Ya, hanya beberapa.
saja. Contohnya Kalimantan. Kalimantan mana berasal dari Arab? Tidak mungkin kan? Atau Sumatera, ya, ila Sumatera seperti itu. Nah, ila Makkah juga seperti itu. Tidak ada alif lam di depannya. Tapi biasanya di kitab-kitab hadis itu ada Ustaz alif lamnya. Di mana? Di kitab apa? Di kitab apa Ustaz Ahmad Muhsin? Biasanya di hadis Di di hadis. mana agak lupa. Hmm, Nah, Ana belum pernah menemukannya. Coba nanti dicek lagi. Karena selama ini yang Ana tahu, yang pernah Ana baca, namun mungkin antum ada mengetahui hal lain, itu boleh di-share. Ya, itu suatu maklumat, suatu pengetahuan yang harus dibagi rata. Kalau seandainya Makkah ini ada alif lam di depannya. Itu tidak ada alif lam ya depannya Makkah. Kecuali nanti mungkin Ustaz Ahmad Mulisin mendatangkan maklumat baru, itu akan merubah pandangan. Nah, baik. Wadih ayo ikhwah, jelas ya? insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz Etan gimana? Sudah bisa nyambung? Suaranya terdengar jelas? Mulai stabil internetnya nih Ustadz. Ya, udah mulai jelas. Baru Antum tidak pakai stabil. wifi ya? Kenapa? Antum tidak pakai wifi? Oh, tidak Ustadz. Di rumah saya tidak pasang wifi karena anak masih kecil. Antum, Takutnya nanti dia main internet terus, dia apa? Nanti dia kalau main internet terus kan motoriknya jadi nggak berkembang. iya. Kalau ya lebih baik tidak pakai internet, jadi dia bisa main aktif, main Lego, main nyusun-nyusun karpet kan gitu. Kalau seandainya wifi-nya dikasih kata sandi, Tetap dia ngintip Ustadz, ngintip gitu. Anak baik. sekarang lebih pintar. Insya Allah. Baik, Ustaz Etan, antum belum baca kan? Ya, Nah, belum Ustadz. sekarang kita baca. Ana buka, ana menemani antum. Silakan antum duluan sebagai Islam dan ana sebagai Saleh. Nah, tafadhol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ilal Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? As-salatu fil Oh, masjidil haram. baik. Ini li ya cara bacanya. Oh, li Li salati salatihi. fil masjidil haram. Lanjut. Walimada anta musafirun ilal Madinah? Lissalati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Fi fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusallil satusallil jumu'ah. Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut ta'irata. Baik, sekali lagi kita ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Limada anta musafirun ila Makkah? Lissalati fil masjidil haram. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ Li solati fil masjidin nabawi. Aina mutu aina satusallil jumu'ah? في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ Fil masjidil nabawi insyaallah.
Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Arkabu ta'irah. Nah, Arkabu ta'irah artinya apa Ustaz? arkabu Arkabu ta'irah. ta'ira, arkabu artinya saya menaiki. Oh, At-ta'ira arkabu dari pesawat. Ya, ta'irah atau ta'iru. Oh, ta'ira. Saya menaiki pesawat. arkabu menaiki ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan? Ustaz Aitan, karena mungkin tadi ada yang luput gitu, silakan ditanyakan. Eh, Sutasafiru, sutasafiru. Sutasafiru itu dari asal katanya Ya, itu berasal dari kata safara yusafiru. Musafir. safaru. Jadi kalau bagaimana kamu bisa sampai ke Madinah ya? Jadi kalau sutasafiru itu masuknya ke kata kerja ya Ustadz. Jadi yusafiru, tusafiru, su, satusafiru. Naam, sahih. Satu safiru itu masuk ke kata kerja. Ini ya. Fi'il, fi'il, oke. Jadi gimana kamu? Bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Maksudnya pakai apa gitu? Karena kata-kata kaifa itu dia menunjukkan metode, menanyakan tentang metode atau ya sarana seperti itu. Kaifa. Bagaimana sampai ke Madinah? Oke, khalas Ustadz. Kelas, nah, Ustadz Triadi dan Ustadz Ahmad Mulisin juga kelas ya, Alhamdulillah. Berarti Allah. kita masuk ke halaman selanjutnya seperti biasa. Ladaina huna, di sini kita memiliki al-mufradatu, kosakata, al-arbu, pembahasan, unzur, wastami, wa'a'id. Nah, di sini ada pertama Makkatu, yang aslinya Makkatu. Nah, Makkah ini dia juga termasuk yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi tidak bisa kita bilang Makkatan, Makkatan. Dia Makkatu, ya. Kemudian Al-Madinatu musafirun, ya. Musafirun. Yarkabu, ya. Yarkabu di sini artinya banyak ya, disesuaikan dengan sarana transportasinya nanti. Dia bisa berarti menaiki, mengendarai, atau menumpang. Ya, itu yarkabu. Nah, yarkabu juga bisa berarti menyopir. Nah, Oh gitu, ya ya, kamu menyukai. yarkabu, menyopir. Nah. Kemudian Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, Salatul Jumu'ah. Lihat ikhwah, mimnya dhammah ya, bukan Jum'ah, tapi Salatul Jumu'ah. Jumu'ah. Ya, bukan Jum'ah, bukan pakai sukun, tetapi Jumu'ah. Nah, Salatul Jumu'ati Ta'iratun, ya, Ta'iratun. Baik, ada pertanyaan untuk kosakata? Yang benar sebenarnya sholat Jumu'ah ya Ustaz. Kalau di Nah, Indonesia kan sholat Jum'ah, ya, Jumat. sudah diindonesiakan. Sudah transliterasi ya. Ya, betul. Hmm. Jadi menjadi Jum'ah, tapi seharusnya al-Jumu'ah secara bahasa. Itu bahasa. Apa Ustaz? Berarti Makkata itu nggak bisa di tanwin juga ya? Iya, dia termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Tanwin. Makkah, kemudian Hadramaut, ya. Kemudian kenapa? Kemudian nama-nama yang terdiri dari dua kata, namun seakan-akan menjadi satu kata. Sebagai contoh, misalnya Hadramaut. Hadramaut itu berasal dari kata hadra dan maut. Tapi kemudian seakan-akan menjadi satu kata, Hadramaut. Ya. Begitu pula nama-nama lain, seperti kota-kota besar di misalnya New York. New York. Ya, New itu kan satu kata. York satu kata lagi, dua kata. Namun seakan-akan sudah menjadi satu kesatuan. Nah, nama-nama yang seperti ini itu termasuk nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Itu salah satu saja. Ada penjelasan lengkapnya
di ilmu nahwu tentang masalah isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Baik, ada lagi. Fathul Mekah itu Indonesia ya berarti ya. Naam, sahih. Itu Fathul Mekah itu Indonesia, aslinya Fathu Makkah. Tidak ada alif lam di situ. Oh, aslinya hanya Fathu Fathu Makkah. Makkah seperti itu. Bukan Oh. Fathul Makkah. Nah, kelas. Kelas? Yes. Kelas. Kelas. Berarti tinggal kita masuk ke at-tadrib ayyuhal ikhwah, latihan. Masih ingat enggak siapa yang mau pergi ke Madinah, siapa yang mau pergi ke Mekah? Atau sudah lupa ini? Yang mau pergi Musim. maka Cek Sama lagi. siapa tadi? Kalau Isom. yang mau pergi ke Madinah siapa? Isom. Soleh. Hah? Yang ke Mekah dulu ya, yang mulai dari Mekah dulu. Yang mau ke Mekah itu Isol. Yang Isom. mau ke Madinah itu Soleh. Ya, Saleh. itu saja kata kuncinya. Mekah Isol, Madinah Soleh. Jamil. Baik, sekarang untuk arti dari pertanyaan-pertanyaan ini itu tidak ada bedanya dengan yang sudah kita jelaskan. Jadi Anda tidak perlu menjelaskan ini lagi, sekaligus untuk melihat pemahaman Antum terhadap pertanyaannya bagaimana. Nah, baik, tadrib, latihan, ajib, jawablah anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan biikhtisar, dengan ringkas. Dengan ringkas saja, langsung jawaban. Baik, tafadhal, silakan. Al-Ustadz Ahmad Mukhlisin, iqra'is su'al wa ajib. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz. Man sayusafiru ila Makkata Isom. عصام جميل صحيح السؤال الثاني الأستاذ إتان Man suya man suyasafiru ila al-Madinah. Nah, ini cara bacanya sayusafiru. Sayusafiru. Man sayusafiru ila al-Madinah. Hmm. Salih. Saleh. Jamil. Sahih. As-su'alus salis. Ketiga. Al-Ustadz Priyadi. Silakan. Man sayusalli fi Masjidil Haram Isom. Isam. Sahih. Jamil. Catatan Mukhlisin. Ar-Rabi. Tempat. Man sayusalli fil Masjidin Nabawi. Siapa? Siapa? Man. Solih. Saleh. Jamil. Sahih. Ya. السؤال الخامس 5 الأستاذ إيثان. Aina al-Masjidul Haram? Di mana Masjidil Haram? Fil Makkah. Jangan pakai alif lam. Fi Makkah. Di Makkah. Sahih. Jamil. Sahih ya. As-su'alus sadis Al-Ustadz Triyadi. Aina Masjidun Nabawi fi Madinah. Fil Madinah. Fil Madinah. Nah, kalau Madinah ada alif lamnya ya. Fil Madinah. Fil Madinah. Jamil. As-su'alus sabi ketujuh Al-Ustadz Ahmad Mukhlisin. Aina sayusalli Aisyah salat al-Jum'ah fi fil Masjidil Haram. Fi Fil Masjidil Haram. Fi Masjidil Haram. Nah, fil Masjidil Haram. Sahih ya. Yang kedelapan As-su'alus samin Al-Ustadz Eitan. Aina sayusalli salihun salatal Jumu'ah.
fil masjidin nabawi. Naam, fil Masjidin Nabawi. Sahih. Al-Ustaz Triyadi terakhir. Man man sayusafiru bito irah soleh. Saleh. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Adapun halaman selanjutnya itu sudah masuk dialog yang ketiga. Nah, kita masih ada sisa waktu ini ikhwan. Memang kita selesainya sering cepat karena anggotanya cuma tiga. Ya, Pesertanya sedikit, Ustadz. karena kalau pesertanya 10, pasti waktunya pas sejam, bahkan lebih. Nah, tapi karena anggota kita cuma tiga ini, pangkas waktunya lumayan ini. Nah, masih ada sisa waktu, silakan. Yang mau bertanya, tafadhol. Nah, Eh, eh, ini Ustadz izin bertanya, tapi saya sering mendengar orang Mekah itu kalau mereka dia ke Mekah atau ke Madinah, dia hanya menyebut ke haram, hanya menyebut ke haram. Biasanya gitu, Ustaz. nah, Wah, itu kebiasaan ya, karena kebiasaan sehari-hari ya. betul. Walaupun ke Madinah, walaupun dia ke Mekah, dari perbatasan Mekah itu go to haram, langsung mereka hanya menyebut itu aja al haram itu aja, haram haram. Nah, jadi seperti ini. Al-Haram yang mereka maksudkan di situ bukan Masjidil Haram. Hah? Nah, jadi di Mekah di sana ada daerah-daerah yang namanya Al-Haram dan daerah-daerah yang di luar Al-Haram. Dalam artian, ketika kita sudah memasuki wilayah Al-Haram, ya, berarti di wilayah itu sudah ada hukum-hukum yang berlaku, seperti kita tidak boleh memburu hewan buruan yang ada di situ. Itu wilayah Al-Haram. Al-Haram Oh, itu bukan hanya meliputi Masjidil Haram, enggak. Tetapi di luar Masjidil oh, Haram pun, selama masih wilayah itu Al-Haram, itu Al-Haram. Ya, oh, nama, nah, oh, seperti itu. Jadi ada wilayahnya Al-Haram. Yang mana wilayah Al-Haram ini juga tidak bisa dimasuki oleh orang orang Islam, non Muslim ya. non Muslim, betul. Nah, Jadi nah. maknanya bukan Masjidil Haram ya, memang wilayahnya, wilayah Al-Haram dan itu melingkupi Masjidil Haram dan Mekah secara umum. Nah, atau mungkin ada wilayah Mekah yang masih diperbolehkan, wallahu alam, karena Anda belum pernah ke situ ikhwan. Nah, tapi pernah memang diajari di masalah permasalahan tentang haji dan umroh, ada perbatasan-perbatasan Al-Haram ya, ada perbatasan-perbatasannya di situ. Biasanya ada pelang-pelangnya di situ. Nah, Hmm. baik. Ada lagi? Afwan, Ustaz. Nah, silakan. Eh, ma farqu baina ahsan wa jamil wa tayyib Tiga saja. wa sahih mungkin. Wassahi. Jamil. Nah, sekarang kita mulai dari mana nih? Toyib. Toyib itu baik artinya. Toyib. Baik. Atau mungkin terkadang bisa diartikan baiklah. Toyib. Atau baik. Toyib ya. Sebagai contoh misalnya kita bilang ta'amun toyib. Makanan yang baik. Di dalam Al-Quran halalan toyibah. Ya, halal lagi baik makanannya. Karena tidak semua yang halal itu baik untuk pribadi masing-masing ya. Sebagai contoh, gula halal. Tapi kalau orang diabetes itu jadi tidak toyib. Oh, Nah, jadi bedakan ya. oh, Paham Pak itu? Ya, tidak semua yang halal itu toyib. Nah, tapi semua yang toyib itu pasti halal. Nah, kemudian toyib itu baik. Kemudian ahsan. Ahsan artinya itu baik juga. Tetapi lebih seringnya diartikan lebih baik. Sebagai contoh, Ana bilang, huwa ahsanu minka. Dia lebih baik dibanding kamu. Ahsan. Kecuali kalau Ana bilang ahsanta. Ahsanta itu sama artinya dengan uh, toyib. Ya, kalau ahsanta itu artinya bukan kamu lebih baik, enggak. Tapi artinya kamu baik. Ya, ahsanta. Toyib. Jamil. Nah,
Jamil ini biasanya bisa diartikan ke fisik, bisa juga diartikan ke apa namanya non fisik. Sedangkan toyib ataupun hasan tadi, dua-duanya juga bisa diartikan ke fisik, tapi lebih banyaknya ke non fisik ya, dalam artian akhlak dan sikap seperti itu. Nah, adapun jamil itu biasanya ke fisik dan sedikit dipakai untuk yang non fisik. Ya, misalnya seperti kita bilang rojulun jamil ya, laki-laki ini tampan, bagus, kemudian ganteng atau cakep kalau dia jamilah, dan dia dipakai untuk non fisik, dan ini sedikit misalnya kita bilang Jawa buka jawabanmu jamil, bagus ya, jawabannya bagus. Nah, kemudian apa lagi? Ahsan, toyib, jamil, sahih. Sahih benar. Oke. Sahih artinya benar. Tetapi juga terkadang sahih artinya sehat. Ya, maka antum ketika ditanya kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah ana sahih. Ya, atau salim. Oh, Nah, itu ikhwan. Itu Hmm. saja kan? oh gitu. 4 itu saja. Jadi dalam bahasa Arab ini ada kata-kata yang dia sinonim. Ada kata-kata sinonim ya. Jadi dalam masalah bahasa ini ikhwan, ini sekedar faedah saja. Ulama itu, ulama bahasa tentunya ya, ulama bahasa itu berbeda pendapat. Mereka bilang sinonim dalam bahasa Arab itu ada ya, sebagai contoh misalnya apa bagusnya ya? Jalasa. Jalasa itu duduk. Qa'ada, Jelas. qa'ada itu juga duduk. Kata mereka sinonim sama saja artinya. Tapi ada ulama yang membedakan. Kata mereka, enggak. Jalasa dengan qa'ada itu beda. Artinya sama-sama duduk tapi beda. Kalau duduk, kalau jalasa ini dari posisi berdiri ke rendah. Itu kita bilang ijlis. Ya, Hmm. duduklah. Nah, tapi kalau orang ini duduk di lantai, kemudian kita suruh dia duduk di atas kursi lebih tinggi, maka kita gunakan kata-kata uq'ud. Nah, Bukan. seperti itu, ikhwan. Jadi ada yang membedakan tiap bahasa Arab, ada juga yang mengatakan sinonim. Hmm. Intinya sama-sama maknanya tidak masalah harus disebut. Nah, Terus lagi ini Ustadz, apa itu? perbedaan kodimu dengan sabako. Nah, qadim ya, bukan qadim. Qadim, Kodim. qadim itu biasanya kita artikannya sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah lama, dan sabak juga seperti itu. Sesuatu yang sudah berlalu dan sudah lama. Adapun untuk perbedaan secara rinci, ana la adri. Ya, ana belum membaca lebih detail. Namun kalau menurut ulama yang bedakan pasti ada saja perbedaannya. Nah, seperti itu, ikhwan. Hmm. Sabiq ya. Sat- Sabiq. Satu lagi nih Ustadz. Hmm, silahkan. Ha- Hadatsana sama amba'ana. Haddatsana itu ini ya terjemahan ya, secara terjemahan. Haddatsana itu menceritakan. Kalau amba'ana mengabarkan. Sama enggak kira-kira? Amba'ana Mengabarkan. Oh, beda. mengabarkan. Mengabarkan. Haddatsana menceritakan. Ini haddatsana fulan. Fulan menceritakan kepada kami. Amba'ana fulan. Fulan mengabarkan kepada kami. Sama enggak kira-kira maksudnya? Sama, ikhwan. Nah, mengabarkan dengan menceritakan sama saja. Sinyalnya putus-putus dia. Ya. Ada Siapa? nih saya ada. Nah, nah, sinyal Ana pun di sini kayaknya lagi tidak stabil ya. Hmm. Wifi. Mengabar. Tapi amba'ana mengabarkan ya. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, amma yatasa'alun 'anil naba'il azim. An-naba, berita. Anba'a, Oh, memberitakan atau mengabarkan. naba'a. Nah, Naba'a. Kalau yang mencukulkan, apa itu? menumbuhkan. Menumbuhkan. Oh, ambata. Oh, ambata ya. Ya, kalau menumbuhkan itu ambata, yumbitu. Nah, dan tumbuhan itu dinamakan apa? Kalau ambata Sahabat. menumbuhkan, kalau tumbuhan
Nabatun. Nabat, Nabat. ya. Nabatun. Nabat. Naam, nabatun. Sahih. Oh, nabatun, nabati. Oh. Nabati. Terus kalau begitu bedanya sama akhbarona apa? Nah, itu dia. Sigoh-sigoh dalam ilmu hadis itu sama semua. Amba'ana, haddasana, akhbarana. Sama semua itu. Adapun untuk detail secara ini, itu kita harus belajar mustalah hadis. Harus belajar mustalah hadis. Nah, ikhwan. Adapun kalau terjemahan, ini berbicara terjemahan ya dalam bahasa Indonesia, artinya sama dan dekat itu. Apakah ada kemungkinan berbeda? Mungkin dari segi kekuatan hadisnya, mungkin kalau hadis ini dia menggunakan haddatsana, kalau hadis ini menggunakan anba'ana, apakah ada perbedaan kekuatan? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ana la adri ikhwan, ana tidak bisa mengatakan untuk meyakinkan antum, khawatirnya nanti salah. Jadi anak harus lihat lagi mustalah hadis ya, apakah itu berpengaruh dengan kekuatan hadis atau tidak. Nah, Nah, nah. Syukron. Syukron afwan. Ustaz. Nah, ada pertanyaan lain silakan. Oh, apa Ustadz lupa kemarin referensi untuk nyari di internet di apa kamus bahasa Arab itu apa kemarin Ustadz namanya? Ini namanya. Kita tulis ya, al-ma'ani. Ini, Al-Ma'ani. nah sebut ini ya, kalau tidak salah. Anas sering merekomendasikan kamus ini. Al-ma'ani Al-Ma'ani. ini ada yang Indonesia. Ya, jadi kalau antum mau mencari terjemahan Indonesia, antum ketik, jangan pakai menggunakan bahasa Arab, tapi gunakan bahasa Indonesia, al-ma'ani. Seperti itu. Al-Ma'ani. Nah, tapi kalau antum sudah terbiasa dengan bahasa Arab, maka ketik bahasa Arab. Syukran Ustadz. Afwan. Nah. Baik, ma fi soal? Masya Allah. Nampaknya Ustaz Riyadi malam ini tidak ada suara ya. Nah, baik ikhwah, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan. Maka ana cukupkan sampai di sini dan ucapkan pada antum yang sudah hadir, jazakumullahu khairul jaza. Ya, terima kasih dan semoga Allah membalas antum semua dengan sebaik-baik balasan atas partisipasinya yang begitu baik ya dan positif. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita agar lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Nah, karena wah, ini sangat kocak ya dalam tanda kutip kocak kalau seandainya kita belajar mendalami agama walaupun ini sah-sah saja ya, tapi kurang, sangat kurang kalau kita belajar agama namun kita nol besar dalam bahasa Arab itu sangat kurang ya, sangat-sangat kurang. Nah, makanya Nah, selalu istiqomah senantiasa untuk belajar bahasa Arab. Semoga dengan belajar bahasa Arab ini antum bisa membawa kunci nantinya untuk membuka kitab-kitab para ulama insyaallah taala. Tapi ikhwah kita amin. maka pada majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.